Halo semua, perkenalkan nama saya Mbak Deni Randita dengan NIM 1822426. Dan saya Denis Bunadi dengan NIM 1822440. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang proyek konektivitas antar dua ESP32. Jadi kita yang utamanya tuh butuh dua ESP32 kan, yang ini bakal berfungsi sebagai akses pointnya. Dan yang ini akan berfungsi sebagai klien di mana ESP32 yang ini tuh bakalan mengirim data dari motor servo ke akses point ESP32-nya di RAM ini. Nah, langsung aja ya kita bedah gimana cara kerjanya dan komponen yang dibutuhkan itu apa aja. Jadi untuk komponen sendiri selain SP32-nya kita butuh kabel jumper. Terus kita juga butuh sensor yaitu motor servo. Dan juga untuk micro USB-nya buat connect nanti ke laptop supaya kita bisa upload codingannya. Nah, jadi untuk mengetes konektivitas antara SP32 ini, kita akan mencoba untuk mengirimkan Data dari motor servo ke SP32 yang berfungsi sebagai access point ini. Nah, sekarang kita lihat dulu codingannya kayak gimana ya. Nah, jadi untuk codingannya sendiri, pertama-tama kita butuh untuk mengimport wifi.h dan juga webserver.h. Untuk wifi.h ini tuh berfungsi sebagai pembuat akses pointnya, dan webserver.h ini untuk membuat web server untuk menerima data dari SP32 yang lain. Pertama-tama kita definisikan dulu untuk karakter SSID dan juga password dari access point tersebut. Lalu kita definisikan web server di port 80. Itu tuh untuk port HTTP. Fungsi yang selanjutnya ada fungsi handle root, yaitu dia akan bertanya kepada diri sendiri apakah dia menerima data yang bernama angle, dan jika dia menerima data yang bernama angle, dia akan memprint ke serial monitor si angle tersebut. Dan SP32 ini akan mengirim sebuah teks kepada SP32 klien bahwa dia sudah menerima data tersebut. Untuk setupnya kita bikin di serial monitor 115.200 WiFi, soft IP, SSID sama passwordnya tadi kita udah define di atas. Untuk IP addressnya sendiri sebenarnya ini nggak perlu di print, cuman buat tahu aja kalau misalnya dia udah connected ke access pointnya. Lalu untuk yang server on/data handle root ini dia bakal misalnya kalau misalnya data yang masuk dia bakal di handle sama fungsi handle root itu. Lalu untuk void loopnya sendiri tuh dia tuh sebenarnya standby untuk kayak terus menerima handle dari kliennya tuh kayak gimana. Nah, jadi kita bakal konekin dulu SP30-nya ke laptop menggunakan micro USB ini. Gampang banget kok, cuma tinggal dicolok doang ke sini. Kita masukin ke USB port yang di laptop. Nah, kalau misalnya lampunya udah nyala merah tuh artinya dia udah connect ke laptopnya. Lalu kita tinggal bisa langsung upload sih codingannya aja. Itu bakal agak lama karena dia nge-upload dulu dari library-nya. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas mengenai kode di ESP32 yang berperan sebagai klien. Pertama-tama kita bakalan import library dulu yaitu wifi.h, HTTP, dan juga ESP32 servo. Setelah itu kita bakalan inisialisasi untuk nge-connect dari ESP32 client ke ESP32 access point, yaitu SSID, terus habis itu password, dan juga server name. Habis itu kita bakalan ngebuat objek servo, dan juga kita bakalan bikin variabel servo pin, yaitu nge-connect antara ESP32 dan motor servo di pin 18 atau GPIO 18. Dan kita juga ngebuat variabel angle yang bakalan mulai dari sudut 0. Setelah itu di fungsi setup, kita bakalan mulai untuk nge-connect antara ESP32 client ke ESP32 access point. Dan kalau misalnya udah connect, dia bakalan ngeprint titik menunjukkan konektivitas antara ESP32 client ke ESP32 access point. Setelah itu di fungsi loop, kita bakalan ngeatur supaya servonya itu bergerak. Kalau misalnya sudutnya kurang atau sama dengan 180, dia bakalan ngegerakin terus sudutnya nambah 10, 10, 10 terus. Dan juga bakalan ngirim data sudut ke ESP32 access point. Nah, setelah itu di fungsi send data, di Arduino IDE yang punya ESP32 client itu bakal nunjukin kalau misalnya sudutnya itu udah terkirim. Oke, jadi sekarang kita konekin antara ESP32 dengan laptop pakai kabel micro USB, terus habis itu ESP32 dengan motor servo menggunakan kabel jumper. Kita bisa lihat di sini kabel jumper yang warna merah itu kita konekin ke pin VIN, terus habis itu kabel jumper yang warna hitam kita konekin ke JND, dan juga kabel jumper yang warna putih kita konekin ke GPIO 18. Nah, setelah itu kita bakalan upload codingannya.
Nah, jadi untuk koordinasinya udah diupload dari yang sisi klien dan juga yang sisi access point. Dan bisa kita lihat juga sekarang servernya itu udah bergerak dan dia akan menunjukkan posisinya di serial monitor si klien yang terlebih dahulu. Nah, terus habis itu dari sini dia bakal ngirim ke serial monitor ESP32 yang berperan sebagai access point. Kita bisa lihat ya, ini adalah data sudut dari motor servonya. Ya betul, jadi secara real time dia akan mengirimkan posisi servo yang ada di pada klien kepada yang ada di access point-nya. Dan dengan itu koneksinya sudah terbukti. Nah oke, jadi segitu aja proyek kita kali ini untuk menunjukkan konektivitas antar SP32 dengan mengirimkan data motor servo dari klien ke pihak access point. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.